Membangun rumah tangga tidaklah mudah. Kita butuh mengerti fondasi supaya jangan sampai dalam membangun rumah tangga kita menyerah di tengah-tengah. Kalau yang sudah terlanjur pernah menyerah jangan tertuduh. Berdoa buat kasih karunia. Amen. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Eventually saya percaya kalau kita pengen punya rumah tangga yang bahagia, kita harus nomor satu hidup takut akan Tuhan. Karena ketika orang tuh takut akan Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat dalam hatinya. Dalam menghadapi setiap permasalahan. Gak ada rumah tangga yang gak ada masalah. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, keputusan hati kita dan tindakan kita itu akan kita pastikan sesuai kebenaran firman Tuhan gitu loh. Pasti ada anak Tuhan, orang percaya yang udah gak tahan pengen bercerai. Tapi karena ngerti firman Tuhan, nangis tapi milih taat sama Tuhan. Karena mereka takut akan Tuhan. Amsal 24 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Cinta saja tidak cukup, kata suami saya. Kita ulangi, dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan pengertian rumah itu diisi. Ada 3 elemen yang sangat penting dalam berumah tangga. Nomor 1, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kemudian kita butuh kepandaian yang bicara soal kita mesti punya pengetahuan, mau diajar. Kemudian punya pengertian. Pengertian itu dari dalam, ya. Nah, untuk memulai sesuatu butuh komitmen. Tetapi untuk menyelesaikan sesuatu itu butuh konsisten. Saya dapat ungkapan ini dari seorang anak kecil berusia 10 tahun. Namanya Jaden Lianto. Dia kami undang untuk Paskah Teens dan Kids. Dia bilang ini, untuk memulai sesuatu butuh apa? Komitmen. Tetapi untuk menyelesaikan sesuatu butuh konsisten. Saya pernah khotbah di Healthy Dating bahwa orang kalau mau dating harus ngerti komitmen. Karena itu dating bukan buat anak-anak yang gak ngerti komitmen. Nah, masalahnya untuk punya komitmen, bicara bangun rumah tangga, bicara bangun hubungan, komitmen untuk satu orang ini sangatlah berat. Kalau kita gak benar-benar yakin dia jodoh dari Tuhan. Dan kita akan sulit komitmen sama orang ini kalau kita gak benar-benar yakin kita mencintai dia. Dan kita yakin dia pasangan hidup dari Tuhan buat kita selamanya. Nah, banyak kali orang itu mau nikah karena usia. Karena status. Karena tekanan publik. Bahwa kalau umur 30 belum nikah, kamu gak laku. Perawan tua. Nah, saya sebenarnya tidak suka karena perempuan jadi tekanan di mata publik. Punya tuntutan bahwa perempuan umur 30 belum nikah something wrong. Kenapa cowok umur 30 belum nikah gak apa-apa tuh? Ini kan genderisasi ya. Padahal cowok cewek kan sama, betul gak? Kalau dulu saya nikah umur 25, itu orang bilang udah telat. Sekarang umur 30 belum nikah biasa. Malah saya mau kasih tahu sama anak-anak muda, jangan buru-buru nikah. Kalau kamu belum benar-benar pasti dia siapa. Belum benar-benar yakin dia orang yang terbaik buat kamu. Karena nikah itu 1 kali seumur hidup. Kamu akan kasih hidupmu selamanya buat dia. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia.